Pemirsa, Anda masuk dalam perbincangan Public Corner. Kalau kita berbicara mengenai berefleksi, tentu awal tahun suatu momen yang paling tepat untuk kita kemudian menilik perjalanan panjang untuk mencapai menjadi hal yang lebih baik lagi. Tidak terkecuali seorang pemimpin daerah. Bagaimana kemudian bisa membawa daerahnya lebih baik dan juga berefleksi dari segala kekurangan maupun juga kelebihan yang ada. Dan saat ini saya bersama dengan Bapak Teras Narang, Gubernur Kalimantan Tengah. Narai kabar Pak? Kabar bahala. Terima kasih Bu Tantri. Ini belum apa-apa udah bisa bahasa Dayak Ngaju. Belajar sedikit aja Pak, singkat. Okay. Sedikit tapi persis benar. Terima kasih Tantri. Pak Gub, ini kalau kita kan selalu mengenal kalimat kalau tidak kenal maka tidak sayang. Betul. Kalimantan Tengah provinsi nomor 2 terluas di Indonesia. Ya. Luasnya mungkin pemirsa bertanya-tanya berapa besarannya, 1,5 kali lebih luas dari Pulau Jawa. Betul. Menjadi seorang gubernur di Kalimantan Tengah, Pak Teras Narang, seperti apa sih? Iya. Betul Tantri, jadi Kalimantan Tengah ini luasnya 1,5 kali Pulau Jawa dan kemudian kita adalah terluas kedua, sebelumnya ketiga Tantri. Sebelumnya ketiga? Iya, karena Kalimantan Timur, tetapi setelah ada Kaltara, Kalimantan Utara, kita menjadi nomor 2. Menarik, karena bisa dibayangkan dengan luas 1,5 kali Pulau Jawa. Pulau Jawa itu kalau nggak salah ada 6 gubernur ya. Iya. Nah saya 1,5 kalinya. Sendiri. Tapi saya dibantu oleh rakyat, dibantu oleh 13 bupati, 1 wali kota, dan kemudian ada 136 kecamatan, dan ada 1.563 desa dan kelurahan. Jadi tidak pernah merasa sendiri. Tapi ada satu yang lucu Tantri. Apa Pak? Lagi saya di bandara. Apa yang terjadi? Saya ketemu dengan orang, terus dia tanya, Pak Gub, selamat pagi. Pak, pada saat itu pagi. Mau kemana? Mau pulang, saya bilang. Ke Palangkaraya ya, Pak Gub? Ya. Wah, jauh ya, Pak Gub. Saya diam. Waktu itu di mana, Pak Gub? Lagi di bandara. Di bandara Soekarno-Hatta. Terus saya tanya, mau kemana, Dek? Mau ke Medan. Loh, saya bilang, lebih jauh ke Medan daripada saya ke Palangkaraya. Karena naik pesawat hanya 1 jam 25 menit. Nah, artinya tadi, karena tidak kenal, maka belum sayang. Bukan tidak sayang, belum sayang. Jadi momen ini jadi buat sayang Kalimantan Tengah. Pak Gub, tapi kalau berbicara mengenai sayang dan tidak sayang, saya rasa juga masyarakat Kalimantan Tengah begitu sama-sama membentuk rasa sayangnya. Buktinya adalah pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah untuk tahun yang terakhir adalah 7,37%. Saya yakin pemirsa juga setuju bahwa ini monumental, karena kalau kita lihat sejarahnya hanya di angka 4%, 5%, 6%, dan sekarang 7,37%. Sebagai seorang gubernur, apa langkah strategi sebetulnya yang Bapak lakukan? Ya, Tantri, saya bersama-sama dengan Bapak Insinyur Haji Ahmad Diran itu menjadi gubernur itu sejak 4 Agustus 2005. Itu periode kami sampai dengan 4 Agustus 2010 dan sekarang udah periode kedua. Ini tinggal sebentar lagi habis jam tayang. Memang tekad kami berdua bersama dengan rakyat adalah bagaimana membangun Kalimantan Tengah ini. Karena apa? Karena Kalimantan Tengah di samping luas, itu juga ada satu daerah, ada beberapa daerah yang belum terjangkau oleh fasilitas infrastruktur, apakah jalan, apakah jembatan. Itu kondisi real di lapangan ya? Itu kondisi real yang di lapangan. Tantri bisa bayangkan, ada beberapa kabupaten, kalau mereka mau ke Palangkaraya, mereka tuh harus muter dulu Tantri. Harus muter dulu ke Provinsi Kalimantan Selatan, dan itu memakan waktu sekitar 16 jam. Saya dulu merasakan itu. Nah, timbul tekad saya, masa iya sih nggak bisa? Kenapa harus 16 jam? Kenapa harus 16 jam? Makanya bersama dengan rakyat kita coba. Karena membangun itu, kalau istilahnya Tantri itu kan nggak bisa sakcek. Saknyet kan? Jadi nggak bisa, nggak bisa kayak Aladin gitu kan. Memerlukan waktu, memerlukan satu konsep, dan memerlukan komitmen, memerlukan kebersamaan, memerlukan semangat gotong royong, memerlukan semangat saling mengisi. Jadi tidak pernah ada yang merasa bahwa saya lebih atau merasa saya kurang. Tapi kita harus tahu dulu apa sih kebutuhan kita. Berarti infrastruktur menjadi hal yang penting. Nah, needs-nya dari Kalimantan Tengah adalah infrastruktur. Itulah yang saya coba bersama dengan rakyat Kalimantan Tengah, dibantu oleh Pak Diran sebagai wakil gubernur,
dibantu oleh Sekda, dibantu oleh semua aparatur, kita satu haluan. Jadi apa saja yang sudah dibangun, Pak? Infrastruktur. Oke, kalau tadi 16 jam, sekarang berapa jam? Sekarang cuma 3,5 jam. 3,5 jam dari Betul, 16 jam. Dari 16 jam. Wow. Dan itu saya membangun jembatan itu ada 4 itu. 4 jembatan yang besar. Ada jembatan yang besar 4, dan itu bersyukur. Sekarang ada satu cerita nih, Tantri. Apa lagi, Pak Gop? Jadi ada satu daerah namanya Sungai Hanyu. Jadi dulu kalau orang orang Sungai Hanyu itu ada di Kabupaten Kapuas. Yeah. Kalau dia mau ke Palangkaraya, dia tuh keliling dulu salaman. Kenapa? Jauh. Karena dia harus naik perahu dan kembalinya itu bisa seminggu 2 minggu. Sekarang dia udah bisa naik motor, dia cuman kasih tangan. Karena akan kembali lagi pasti. Karena nanti sore udah kembali. Jadi berapa sekarang perjalanan ini? Sekarang itu sekitar hampir 3,5 jam juga. Oke. Dia 3,5 jam, dia urusan di Palangkaraya, dan kemudian dia bisa kembali sore harinya. Pak Gub sudah menyatakan soal jalan jembatan, tapi satu hal yang saya ingat Pak Gub juga tentang kereta api. Iya. Apa kabarnya sekarang, Pak Gub? Saya bersyukur, Tantri, karena ini dari tahun 2007 memang kami berkeinginan untuk membangun kereta api, tetapi jangan dipandang bahwa kereta api ini hanya untuk sumber daya alam, tetapi kereta api ini adalah juga untuk mengangkut hasil bumi, untuk mengangkut penduduknya, dan dianggap sebagai transportasi umum. Ya. Nah, kemarin kira-kira 3 minggu yang lalu saya sudah sign agreement untuk bisa melanjutkan pembangunan rel kereta api ini. Jadi akan dilanjutkan dan bisa digunakan ya? Bisa digunakan, dan rencana groundbreakingnya itu kalau tidak ada kesulitan bulan Maret tahun ini. Bulan Maret tahun ini, dan masyarakat juga. Dan panjangnya sekitar 450 km, dan kereta api ini sistemnya adalah BOOT. Jadi kita kerjasama dengan swasta, itu konsorsium, kemudian dia bangun, dia build, kemudian dia as the owner dari kereta apinya itu, dia yang mengoperate, dan dalam waktu tertentu, kalau tidak salah 50 tahun, dia akan menyerahkan kepada pemerintah. Dan masyarakat bisa menggunakannya mulai kapan, Pak? Kira-kira nanti? Itu memakan waktu 4 tahun. 4 tahun lagi? Iya. Oke, 4 jadi tahun dari sekarang. nanti saya jadi penonton. Dan malahan saya akan jadi penumpang. Oke, nanti sama-sama kita lihat. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi.